Ketika terjadi perang Khandaq, umat muslim mengalami keterbatasan dalam berbagai hal, termasuk soal makanan. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah yang menunjukkan mukjizat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat makanan yang diberkahi. Banyak kisah yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat sebagai bentuk kuasa sekaligus kasih sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Fuad Abdurrahman, dikisahkan sebuah peristiwa yang terjadi saat berlangsungnya perang Khandaq atau perang Ahzab. Dalam peristiwa Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua kaum muslim bekerja keras menggali parit di sekeliling Madinah. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Setiap kelompok ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta. Mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah karena pasukan musyrik Quraisy dan sekutu mereka telah bersiap-siap menyerang Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut bekerja keras memimpin kaum muslim hingga lupa memperhatikan makannya. Sudah 3 hari beliau tidak mendapatkan makanan yang layak. Jabir berniat menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makanan. Jabir ibn Abdullah mengetahui keadaan beliau dan merasa iba melihat kondisinya yang tampak lelah dan lapar. Jabir berhasrat besar untuk menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah." Beliau memberinya izin. Saat tiba di rumah, Jabir berkata kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah sangat lemah dan lapar." Namun, beliau tetap bersabar. "Apakah kita punya sesuatu untuk dimasak?" Istri Jabir menjawab, "Kita punya secangkir gandum dan anak kambing yang kurus." Jabir segera menyembelih kambing itu, lalu istrinya memasaknya, kemudian membuat beberapa potong roti gandum. Setelah makanan siap disajikan, Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, aku punya sedikit makanan di rumah. Sudilah kiranya engkau datang ke rumahku bersama 2 atau 3 orang untuk menyantapnya," ujar Jabir. "Apa yang telah kau siapkan?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir menuturkan apa adanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Makanan yang banyak dan baik. Tolong katakan kepada istrimu agar jangan dulu membuka tutup panci dan menghidangkan rotinya hingga aku datang." Maka Jabir bergegas pulang ke rumahnya mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada para sahabat, "Berhentilah kalian semua, mari kita pergi ke rumah Jabir." Jabir tiba di rumahnya dan menceritakan obrolannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sang istri, termasuk pesan beliau untuk tidak membuka tutup panci. Namun, beberapa saat kemudian Jabir terhenyak kaget dan panik melihat di depan rumahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama semua sahabat Ansyar dan Muhajirin. Ia berpaling kepada istrinya dan berkata gugup, "Celaka, beliau datang bersama semua sahabat." "Apakah beliau telah bertanya sebelumnya kepadamu?" tanya istrinya. "Ya, sudah," jawab Jabir. "Maka, kau tidak perlu kaget," jawab istrinya. Jabir kemudian mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masuk untuk makan di rumahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuka tutup panci, lantas mengambil sesendok masakan daging kambing itu dan mengambil sepotong roti. Lalu, para sahabat mengikutinya hingga semua orang yang datang ke rumah Jabir bisa makan dengan kenyang. Setelah semua orang makan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istri Jabir untuk makan. Ternyata, di panci itu masih tersisa masakan untuk Jabir dan istrinya. Begitu pula dengan rotinya. Makanan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dipikir secara logika, maka jumlah makanan yang sedikit tidak akan cukup disantap oleh banyak orang. Namun karena makanan ini dipenuhi berkah, maka seluruh orang dapat menyantapnya sampai kenyang, bahkan tak kekurangan sedikit pun. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.